ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada kajian dari Ngaji Kreatif spesial membahas tentang Spirit for Palestina. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Husin yang sudah sekarang ini menetap dan tinggal di Gaza. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya, para sahabat Ngaji Kreatif dimanapun Anda berada, silahkan di like, di subscribe, dan juga di share live kita pada hari ini agar teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang lain dapat melihat dan dapat merasakan bagaimana apa yang terjadi di Palestina sekarang ini. Dan sebelum itu juga kami dari Ngaji Kreatif membuka donasi yang insya Allah nantinya akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang ada di Palestina, yaitu dengan Anda bisa men-scan barcode yang berada di kiri layar Anda, dan juga bisa membuka di website kita di saweria.co Ngaji Kreatif Peduli. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berkenalan langsung sama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Husin, Muhammad Husin. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat petang waktu di Palestina, Ustadz. Selamat sore waktu Gaza. Apa kabar, Angga? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz di sana, Ustadz? Ya, sore ini sudah mulai terlihat kondusif ya, Masya Allah. Warga Gaza sudah beraktivitas cukup normal, meskipun tentu tidak senormal sebelum agresi terjadi. Ya, alhamdulillah serangan-serangan sudah berhenti, baik itu dari pihak Zionis Israel maupun dari serangan balasan dari para pejuang Palestina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan warga Gaza bisa hidup tentram lah untuk beberapa hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, sebelumnya Ustadz, banyak teman-teman yang berada di Indonesia sekarang ini, terutama kita yang berada di Medan ini, yang bertanya-tanya gini, Ustadz. Sebenarnya Ustadz ini ada apa gitu, Ustadz, dengan apakah menetap di Gaza atau memang bagaimana gitu, Ustadz, jalan ceritanya kenapa Ustadz bisa sampai di Gaza gitu, Ustadz? Ini yang bertanya ini berarti belum hatam nonton YouTube saya, karena saya sudah sering menyampaikan di YouTube itu. Tapi saya akan jelaskan lagi di sini. Saya ini datang ke Gaza bersama rombongan kemanusiaan tahun 2010 akhir, ya bulan Desember. Ini Asia to Gaza. Kemudian 120 aktivis kurang lebih ya dari berbagai negara-negara Asia dan Amerika juga ada. Sampai ke Gaza tahun 2011 bulan Januari tanggal 5. Setelah ya melalui panjang jalur darat dan jalur laut serta jalur udara, 3 hari di
Gaza semua aktivis kemanusiaan yang ikut semua pulang kecuali 5 orang Indonesia. Di antaranya saya stay di Gaza untuk mengawal proyek pembangunan rumah sakit Indonesia yang diinisiasi oleh lembaga Mercy. Kemudian saya juga kuliah di Gaza. Mulai saya menjadi kontributor, koresponden televisi, ya beberapa televisi, stasiun televisi lokal Indonesia. Kemudian saya juga mulai mendirikan lembaga kemanusiaan INH dan portal berita Gaza Media. Dan alhamdulillah bonusnya Allah hadiahkan saya seorang mujahidah, seorang muslimah untuk saya nikahkan. Masya Allah. Dan sekarang saya sudah beriswan ya, bukan beristri. Kalau satu masih iswan, kalau sudah 2, 3 istri. Saya sudah beriswan dari Gaza, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, sekedar mengingatkan teman-teman yang ada di Medan ataupun yang ada di Indonesia sekarang nih Ustadz, ada yang bertanya-tanya gitu Ustadz, awal terjadi agresi militer yang dilakukan oleh Zionis pada akhir-akhir bulan suci Ramadan itu, awal sebab mulanya itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi gini teman-teman Medanku semua, bentar ya. Ini saya mau posting dulu ini. Jadi memang sudah sebulan sebelum Ramadan itu berjalan. Saya bentar ya. Ya. Jadi memang semua berawal dari adanya seruan-seruan para pemukim ilegal Yahudi yang berideologi radikalis. Jadi seperti halnya negara-negara lainnya atau agama-agama itu kan ada orang yang radikal gitu ya, yang ekstrim. Sama Yahudi juga ada orang ekstrimnya. Orang-orang ekstrim ini yang dipimpin oleh beberapa rabi-rabi ekstremis Yahudi ini menggalang massa untuk melakukan aksi penyerbuan massal ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ya, mereka sih dengan alasan mereka mau merayakan hari aneksasi Al-Quds yang jatuh pada tanggal berapa itu? 10 Mei. Itu pada tanggal 10 Mei. Namun mereka juga menggalang massa untuk melakukan penyerbuan ke wilayah Masjidil Aqsa. Itu sudah dilakukan sebulan sebelum itu terjadi ya. Nah, aksi penggalangan massa ini direspon oleh warga Palestina di Al-Quds dengan aksi yang sama. Jadi kata mereka, mari kita isi penuh, kita hidupkan Masjidil Aqsa, berbondong-bondong datang ke Masjidil Aqsa untuk mencegah aksi penyerbuan itu kan. Akhirnya terjadi bentrok antara kepolisian dan antara kepolisian Israel dan para pemuda Al-Quds. Kepolisian ini menggunakan aksi tindakan represif, menggunakan kekerasan ya, menangkapi para pemuda, melukai banyak warga, sampai akhirnya ini memicu kemarahan warga Palestina di Gaza. Artinya apa? Di sini ada pesan bahwa bagi warga Palestina di Gaza, Masjid Al-Aqsa ini adalah red alert ya, garis merah, nggak bisa diganggu gugat. Kalau Zionis ini berani mendekat ke Masjid Al-Aqsa, melakukan penyerbuan secara masif, maka para pejuang Palestina di Gaza ini akan ikut campur, dan akhirnya terjadilah eskalasi yang kita lihat 11 hari itu. Oke, mungkin Jelas ya? Jelas Ustaz. Karena banyak yang bertanya-tanya tentang awal mula terjadinya kita bilang peperangan lah, karena kan
satu lawan satu kan antara Palestina dengan pejuang Palestina dengan Zionis Israel. Jadi teman-teman bisa mendengarkan secara langsung bahwasannya itulah yang terjadi. Selanjutnya Ustadz, kita langsung masuk ke materi Ustadz, tentang bagaimana kita menjaga spirit for Palestina. Apalagi bagi kami teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, bagaimana caranya menjaga spirit itu agar tetap utuh dan istiqomah sampai dengan nantinya kita akan berkumpul bersama-sama di Al-Quds untuk menjaga Al-Quds bersama-sama. Silahkan kepada Ustadz Muhammad Hussein untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Saya mungkin nggak selama lama ya, mungkin saya akan menyampaikan materi sama 15 menit ya. Karena di sini juga baca agenda. Jadi gini teman-teman. Pertama, kalau kita mau bicara tentang spirit menjaga Palestina, kita harus punya latar belakang, pemahaman tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis, tentang Gaza. Karena tanpa adanya pemahaman, kita nggak akan kenal. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan cinta. Kalau kita nggak cinta, kita nggak akan mau memperjuangkan. Ya, perjuangan itu kan datang karena ada rasa cinta, ya. Cinta itu datang karena ada pengetahuan siapa itu yang harus kita cintai, gitu kan. Nah, ini adalah fondasi dasar. Ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Ya, ini ta'aruf lah. Kenal dengan Palestina. Apa itu? Kenapa dinamakan Palestina? Di mana lokasinya? Kemudian siapa aja penghuninya? Sejarah-sejarahnya. Ya, karena dengan demikian itu akan membentuk rasa perjuangan, ya, rasa semangat di hati kita untuk lebih memaksimalkan ya potensi untuk membantu Palestina. Kalau kita nggak kenal Palestina, kalau kita nggak paham apa itu Palestina, nanti kita akan menjadi korban propaganda Zionis dengan kekuatan media-medianya. Nah, ini sayang sekali banyak yang kejadian di Indonesia. Banyak orang Indonesia yang dengan bangganya, dengan pedenya, dengan bodohnya itu mendukung Zionisme. Dan banyak sekali. Bahkan kalau saya boleh katakan sebetulnya mayoritas lah ya, itu mendukung Zionisme karena ketidakfahaman tentang ideologi Zionisme itu sendiri gitu. Saya beberapa hari yang lalu saya menulis dalam status saya di Instagram. Saya bilang tidak harus menjadi Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Sebagaimana tidak mesti Zionis, tidak semua Zionis itu Yahudi. Karena ada banyak orang Zionis yang beragama Islam, beragama Kristen. Kok bisa? Siapapun yang mendukung berdirinya negara Israel di Palestina, maka itu namanya Zionis. Itulah ideologi Zionis itu. Ideologi Zionis itu adalah ideologi yang mendukung dibangunnya atau didirikannya negara Yahudi di Palestina. Dengan apapun nanti istilahnya, two state solution, solusi dua negara misalnya kan, atau bahkan one state solution untuk Israel dan sebagainya. Gitu. Dan pemikiran seperti ini harus di counter oleh kita yang memahami hakikat yang terjadi di Palestina. Ya. Di antara alasan kenapa kita membantu Palestina, teman-teman, itu harus dipahami, dipelajari banget. Palestina ini negeri para nabi, gitu ya. Banyak nabi-nabi yang hidup tinggal di Palestina. Kemudian juga faktor sejarah. Wah, kalau mau masalah faktor sejarah mah semua udah kenal lah Palestina lah. Negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu Palestina dan Mesir kan. Banyak sekali. Intinya sebetulnya semangat ini terjaga atau tidak itu kembali ke orang yang terkait. Kalau kita serius mau menjaga semangat ini, kita akan lakukan apapun demi hati itu terus berkobar gitu ya. Nah, apa itu saya bilang itu? Jadi
Iya, saya ngeblank saya. Saya ngeblank saya. Ini kan saya sebenarnya nggak fokus, saya lagi di luar, jadi bukan di dalam ruangan karena nggak ada akses di luar ya. Oke. Jadi teman-teman, kemudian ya setelah kita memahami isu Palestina untuk menjaga, ya jadi saya mau katakan bahwa semua kembali ke pihak kita sendiri, orang itu sendiri. Kalau memang kita serius mau membantu Palestina, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengkondisikan hal kita itu yang selalu mengingatkan pada Palestina. Kalau saya pribadi nih ya, saya memajang tuh foto Masjidil Aqsa besar-besar di kamar saya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk asa peduli dengan Palestina. Dan antum juga punya banyak cara lah. Kalau hari ini kita lihat Fuad Bach ya bikin lagu rap dengan lirik perjuangan Palestina, itu juga bagian dari menjaga semangat Palestina, menjaga semangat membantu Palestina gitu kan. Banyak sekali. Jadi kalau memang orang itu serius mau bantu Palestina, maka Allah akan berikan jalan untuk bisa terus mengingat Palestina, meletakkannya di hatinya gitu. Dan setelah itu terjadi, barulah masuk ke fase selanjutnya, yaitu menyebarluaskan, mempublikasikan, mensosialisasikan tentang Palestina. Iya, kemanapun, dimanapun berada, kita itu harus menjadi agen, ya, agen pemberitaan Palestina, gitu loh. Dan itulah salah satu jihad terbaik kita hari ini. Kalau nggak seperti itu kita nggak sulit gitu ya, karena banyak orang yang mau aku pengen masuk ke Gaza, pengen angkat senjata, pengen berjihad dengan alasannya membebaskan Palestina. Itu hal yang konyol untuk hari ini ya, untuk saat ini ya. Tapi itu mungkin bisa terjadi di beberapa tahun ke depan kalau memang sudah kondusif situasinya. Jadi yang bisa dilakukan oleh antum untuk menjaga semangat ini paling tidak 3 hal. Yang pertama, antum doakan terus Palestina, jangan pernah putus doanya ya. Yang kedua, misalnya antum menyebarkan informasi, jangan biarkan isu Palestina ini tenggelam. Ya biasanya orang Indonesia itu gitu latah. Karena sekarang Palestina lagi viral di mana-mana kan, Gaza lagi viral di mana-mana. Oh, ntar orang Indonesia ikut melihat Palestina, ikut mendukung Palestina, nangis gitu kan. Tapi ntar kalau Palestina sudah Gaza reda, ya rumah-rumah hancur, kemudian juga serangan-serangan tidak terjadi misalnya kan. Nanti biasanya tuh kita ini kembali ke rutinitas harian lagi gitu loh. Akan kembali meninggalkan Gaza, akan kembali meninggalkan saudara kita di Palestina. Nauzubillah. Jangan seperti itu. Umat Islam Indonesia harus unik. Ya, kalau kita hanya peduli Gaza karena saat pertempuran terjadi, maka kita kalah sama media-media barat yang memang mereka terus update masalah itu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan berdonasi. Pertama doa, kedua informasi, ketiga donasi. Donasi ini penting sekali karena memang disitulah denyut nadi perjuangan warga Palestina. Ya, jadi hadiah bukan sedekah. Karena kalau bukan bantuan dari kita, bantuan dari siapa lagi yang bisa diharapkan? Gitu loh. Teman-teman, jadi sekali lagi Palestina ini bukan negara yang membutuhkan kita sebetulnya, tapi kita yang membutuhkan Palestina. Kita membutuhkan semangat kebaikan dan inspirasi dari Palestina. Gitu loh. Adapun warga Palestina, mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini, sudah terbiasa dengan perusakan, dan mereka sangat rindu akan kedamaian ya di Gaza. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yurdi, nasan al-akhirana. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Husin yang telah memaparkan bagaimana caranya kita menjaga semangat kita, spirit kita dalam membela Palestina. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita sebelum Silakan. Sebelum kita akhiri, Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, sampai dengan saat ini, Ustadz, sudah berapa terkumpul bantuan dana yang terkumpul dari seluruh dunia, Ustadz, dalam membantu Gaza, dan bagaimana perkembangan tiap tahunnya dengan bantuan tersebut? Tolong dijawab, Ustadz. Ini pertanyaan dari teman-teman kita nih, Ustadz. Syukur. Ya, pertama untuk masalah bantuan ke Gaza,
nggak ada data resmi ya berapa bantuan ke Gaza. Tapi yang saya dengar tuh ya dari Mesir aja ya. Mesir itu 500 juta US dollar. Itu pun dari Imarat sebetulnya, dari Mesir. Itu dari Emirat Arab. Kemudian juga 64 ton obat-obatan medis dan sekitar 4 sekian ton logistik gitu ya sebagainya. Walaupun negara-negara lain kayaknya baru mau mengadakan pertemuan untuk membahas tentang donor bantuan ke Gaza. Sejauh ini belum ada kabar resmi. Ya seperti itu. Oke, baik Ustaz. Jadi teman-teman kita jangan sepilih masalah ini teman-teman. Kita jangan hanya bantu doa saja, tapi kita harus bantu donasi sebanyak-banyak mungkin. Nah, bukan gitu Ustaz. Dengan bisa melalui kami di Ngaji Kreatif, silahkan masuk ke kode dress code yang ada di samping kanan kita, dan juga melalui website kami di saweria.co Ngaji Kreatif Peduli. Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana situasi yang terjadi setelah gencatan senjata kemarin Ustadz? Karena kemarin ada kabar berita itu bahwasannya setelah gencatan senjata terjadi kembali kekerasan yang melibatkan polisi Israel, Zionis Israel kepada saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Itu seperti apa Ustaz keadaannya sekarang Ustaz? Iya. Kalau kericuhan kecil itu sering terjadi. Di Aqsa itu sering terjadi bentrokan kecil antara para pemuda yang memang terlalu ini ya, proaktif ya dalam merespon para kepolisian. Itu ajar. Bentrokan itu kita nyebutnya bentrokan kecil, bukan penyerangan. Kalau penyerangan itu memang sudah diniatkan gitu ya, tanpa adanya pemicu itu. Kemudian juga datang dengan jumlah yang masif, menyerang para jamaah dengan berbagai senjata. Tapi kalau yang saya lihat kemarin itu hanya bentrokan kecil dan itu nggak setiap bentrokan itu harus direspon dengan roket-roket dari Gaza gitu ya. Jadi kalau misalnya memang intensitasnya sudah parah, sudah menodai Masjidil Aqsa dengan memblokade para murabitin di dalamnya, itu baru yang akan mungkin bisa menyulut kemarahan warga Gaza. Tapi yang kemarin terjadi sekali lagi itu hanya bentrokan kecil, sejauh apa yang saya pahami. Jadi teman-teman, itu hanya bentrokan kecil, jadi tidak harus kita memikirkan itu, karena sampai sekarang nampaknya Israel mesti amanah dengan janjinya gencatan senjata dengan teman-teman pejuang yang ada di Palestina. Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, ini kayaknya banyak kali tanyanya nih teman-teman kita ini. Apa saja Ustaz yang sangat dibutuhkan sekarang ini oleh masyarakat yang ada di Palestina? Logistik dan tempat tinggal. Jadi saya di Gaza ini punya program bantuan logistik pakai sembako, lalu bantuan tunai untuk keluarga syuhada, untuk para korban luka, dan juga bantuan obat-obatan juga ya. Sebetulnya semua hal di Gaza ini sangat diperlukan. Nggak terbatas hanya pada beberapa item tertentu. Karena memang Gaza ini sudah parah dari awalnya. Krisis itu di mana-mana. Anda mau bantu air, Gaza butuh. Anda mau bantu sembako, Gaza juga butuh. Atau mau bantu apapun, kirim ke Gaza, insya Allah Gaza butuh. Oke, baik. Itu mungkin jawaban dari Ustadz Husin yang ada di Gaza, teman-teman, dengan kebutuhan yang mungkin sangat banyak, mungkin teman-teman yang ada di Palestina dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ada yang bertanya, sampai kapan kita seperti ini aja Ustadz? Pada saat Israel itu membabak beluri Al-Quds,
dan teman-teman kita di Palestina sampai kapan gitu Ustaz? Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Ustaz. Sampai kapan? Ya. Al-Quds akan selalu panas sampai benar-benar dibebaskan. Sederhana saja. Karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun fi ummati ala haqqi dhahirin wal 'adlin qahirin la yadurru man khalafahum hatta ya'tiyahumul la'wa. Jadi akan selalu ada taifah, akan selalu ada sekelompok manusia di umatku yang mereka senantiasa berdiri dalam kebenaran dan mereka senantiasa memenangkan pertempuran, ya, dan ya akan ada yang menyelisihi namun tidak akan berdampak pada mereka. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ainahum? Rasulullah bersabda, hum bi Baitul Maqdis, akan Baitul Maqdis. Mereka ada orang-orang di Baitul Maqdis. Memang artinya eksistensi kelompok ini akan terus ada, dan selama penjajahan itu masih terus terjadi di Palestina, maka selama itu juga kita akan menemui suasana yang seperti hari ini, pembantaian, terus juga pembunuhan, dan kita bisa berpartisipasi dengan tadi itu memberikan donasi terbaik kita untuk Palestina. Ini Ustaz, ada lagi masuk pertanyaannya Ustaz. Ini dari teman-teman kita yang dari Google Meet kita tadi, ada beberapa pertanyaan. Ini terakhir Ustaz, mungkin terakhir nih Ustaz. Ya. Bagaimana hubungan antar agama yang ada di Palestina itu Ustaz? Karena sangat bagus. Kebanyakan yang ada kita lihat di media massa itu, kebanyakan yang demo, yang ikut berjuang di dalam Al-Quds itu kebanyakan umat Islam gitu Ustaz, dan korbannya kebanyakan umat Islam. Itu bagaimana hubungannya Ustaz? Ya, pertama wajar ya, karena memang umat Islam itu kan mayoritas di Indonesia ya, mayoritas. Jadi wajar kalau misalnya yang aksi-aksi orang Islam, tapi bukan berarti orang Kristen nggak ikut. Karena ya di Gaza pun yang menjadi korban serangan juga orang Kristen juga, nggak cuma orang Islam. Bahkan di Al-Quds juga ada seorang pemuda Kristen yang ikut mencegah kepolisian Israel masuk ke wilayah Masjidil Aqsa, ya, dan dia tulis bahwa kita tak akan pernah bisa menyerahkan Masjidil Aqsa gitu. Jadi artinya tadi apa tadi ya? Iya, jadi ini semua akan terus berlangsung. Isu konflik di Palestina selama kita tidak benar-benar memutus kepala dari ular yang berbisa itu, ya di sini dalam hal ini adalah Israel. Jadi kita harus selesaikan usir Israel, kita kembalikan Palestina. Dengan demikian, insya Allah konflik pun akan berakhir dan kedamaian di dunia akan tercapai. Baik Ustadz, mungkin ini saja Ustadz pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin Ustadz ada closing statement Ustadz dari Ustadz, biar kita yang ada di Indonesia ini, apalagi di Medan ini Ustadz, sedang gencar-gencarnya nih galang dana. Setiap masjid itu hampir tiap Jumat setelah terjadinya yang namanya agresi militer dari Israel itu semalam, banyak infak Jumat itu diserahkan untuk bagaimana mereka donasi. Jadi kami minta closing statement Ustadz, biar kami yang ada di sini tambah semangat dalam mengumpulkan dana-dana untuk teman-teman kami yang ada, saudara-saudara keluarga kami yang ada di Palestina. Silakan Ustadz. Iya. Jadi teman-teman, saya sering mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi di Gaza ini bukan semata-mata masalah warga Palestina, atau ini juga bukan masalah agama semata-mata ya. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah kemanusiaan. Masih pengen melot. Oke. Jadi Gaza ini teman-teman sedang berjuang, dan perjuangan ini nggak bisa dilakukan sendirian. Umat Islam Indonesia jangan menjadi fans Gaza yang latah, gitu ya. Cuman gara-gara ngelihat berita-berita Gaza di internet, di media sosial, di televisi, semua ikut berbondong-bondong melihat ke arah khalih desa. Sementara
ketika di media sudah tenggelam masalah Palestina, saat itu kita biasanya mudah-mudahan akan melupakan meninggalkannya. Jangan sampai terjadi ya. Kita umat Islam ini bukan masyarakat yang latahan dalam hal Palestina. Kita harus terus mengawal Palestina, tidak hanya ketika Palestina viral, tapi juga sampai Palestina merdeka, sampai Masjid Al-Aqsa terbebas. Saat itulah kita baru bisa tersenyum dan bernafas lega. Itu teman-teman dari saya mohon maaf ya kalau kurang kondusif ya acaranya. Ya semoga bermanfaat untuk antum semua. Akhir qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Hussein yang berada di Gaza sekarang ini. Teman-teman semuanya, Palestina, isu yang terjadi di Palestina itu bukan isu agama. Seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Hussein tadi, Palestina itu adalah isu kemanusiaan. Bagaimana kita menciptakan sebuah perdamaian di dunia kalau di Palestina masih banyak ibu yang kehilangan anaknya, anak yang kehilangan ibunya, seorang istri yang kehilangan suaminya, dan suami kehilangan istrinya. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari sama-sama kita bantu teman-teman kita yang ada di Palestina, bukan hanya sekarang ini saja, sampai dengan selama-lamanya, sampai nanti Palestina merdeka dan Israel terusir dari tempat mereka. Dan teman-teman semuanya, salurkan bantuan Anda kepada kami dari Ngaji Kreatif di website kami di saweria.co atas nama Ngaji Kreatif Peduli. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan kepada kami akan dapat salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi mereka. Mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, spesial Spirit for Palestina. Atas nama seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini, kami minta maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kifayatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
saya